Oke, kita akan lanjut kita punya seri The Power of God unto Salvation. Kuasa Tuhan yang menciptakan adalah kuasa yang menyelamatkan manusia berdosa dari dosanya. Dan inilah bagian ketujuh daripada pelajaran ini. Kita mulai dengan Kejadian 1 ayat 3. Pada hari pertama ini, inilah yang pertama menjadi ada di bumi kita ini yang awalnya nggak ada apa-apanya. Tuhan berkata, biarlah jadi terang, let there be light. Jadilah terang. Dan dengan sekejap langsung ada terang. Dan di ayat 2 sebelumnya dikatakan bahwa sebelum ada terang, semuanya gelap. Kita tahu bahwa firman Tuhan ditulis untuk kita bisa berpengharapan dan diberikan penghiburan. Jadi tentu saja let there be light itu adalah pengharapan manusia untuk bisa tinggalkan dosa. Pengharapan manusia untuk bisa diselamatkan dan dipisahkan dari dosa. Let there be light. Dan kita akan lihat sekarang bagaimana hal itu adalah kebenaran. Jadi dari kegelapan yang tebal, Tuhan memerintahkan untuk keluar terang. Ya, dari kegelapan muncul terang. Itu nggak masuk akal. Karena kalau terang mau keluar harus dari terang. Nggak bisa terang keluar dari gelap. Yang keluar dari gelap hanyalah gelap. Karena di dalam kegelapan hanya ada kegelapan, tidak ada terang. Tapi Tuhan bisa perintahkan dari kegelapan keluar terang. Jadi dari kegelapan dan nggak ada apa-apa, keluar sesuatu. Dan dari nggak ada terang, keluar terang. Dan terang itu lawannya gelap. Sesuatu keluar dari nothing. Something came out of nothing. Sesuatu keluar dari yang nggak ada sesuatunya. Terang keluar dari nggak ada terangnya. Jadi dari sudut pandangan manusia itu nggak masuk akal. Tapi kita sudah tahu bahwa Tuhan punya akal itu bukan akal manusia. Di Ibrani 11 ayat 3 dikatakan, hal-hal yang kamu lihat terang itu bukan dibuat dari bahan terang. Jadi kalau terang itu dibuat dari bahan terang, artinya harus ada terang dulu dalam kegelapan untuk menjadi terang ini. Jadi kalau yang kamu lihat itu bukan dibuat dari yang kamu lihat, artinya sebelum kamu lihat nggak ada terang itu, karena di dalam kegelapan nggak ada kan, nggak ada terang itu. Jadi terang itu nggak dibuat dari yang kamu lihat, tapi terang itu menjadi ada hasil yang nggak kelihatan. Dan kalau nggak kelihatan, artinya benar-benar gelap. Karena kalau kelihatan, artinya nggak gelap. Jadi kalau manusia mau membuat sesuatu, dia harus ada bahannya. Dia harus ada bahannya untuk membuat sesuatu. Manusia nggak bisa membuat sesuatu tanpa bahan. Dia nggak bisa membuat sesuatu tanpa bahan. Dia nggak bisa buat kursi kalau nggak ada bahannya. Tapi kalau Tuhan, yang dia butuhkan adalah nothing. Yang dia butuhkan untuk menjadikan sesuatu, nothing. Nggak butuhkan apa-apa. Makanya dari gelap, nothing of light, nggak ada terangnya, menjadi terang. Kalau manusia mau bikin terang, paling kurang sudah ada terang dulu, lalu dibikin lebih terang. Kalau Tuhan, from nothing, from darkness, dari kegelapan menjadi terang. Di 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan, Tuhan telah memilih hal-hal di dunia yang bodoh untuk membingungkan orang-orang yang bijaksana. Tuhan telah memilih yang lemah untuk membingungkan orang yang kuat. Hal-hal yang rendah dia telah pilih untuk menunjukkan bahwa Tuhan nggak membutuhkan
orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang bijaksana. Karena kalau Tuhan butuhkan orang-orang yang bijaksana, itu seakan-akan Tuhan butuhkan bahan terang untuk menjadi tekan terang. Sementara Tuhan nggak butuhkan apa-apa dari unsur terang untuk menjadikan terang. Sebagaimana Tuhan pun nggak butuhkan siapapun yang bijaksana. Kalau dia bisa menghasilkan yang bijaksana dari yang nggak ada unsur bijaksananya. Sehingga nggak bisa orang bisa mengkreditkan dirinya karena Tuhan nggak butuhkan orang punya kebijaksanaan. Dia bisa pilih orang yang buta untuk khotbah kepada orang-orang Farisi. Dia bisa pilih Mrs. White yang lemah. Dia nggak membutuhkan orang-orang yang terpelajar. Nggak ada salahnya orang terpelajar, tapi dia nggak butuhkan pengetahuan manusia, hikmat manusia, kekuatan manusia. Karena yang Tuhan butuhkan adalah nothing. Karena Tuhan bisa ciptakan something out of nothing. Jadi orang buta di Yohanes 9, orang yang buta, dia nggak butuhkan orang yang lihat untuk menginjil. Dia nggak butuhkan orang yang kuat dan kokoh. Makanya dia gunakan Miss White. Dia nggak membutuhkan orang yang matanya jelas. 20/20 vision. Itu sebabnya Rasul Paulus ada duri dalam dagingnya di mana dia punya mata nggak bisa dengan sempurna melihat. Dan yang seperti itulah yang Tuhan pilih. Agar dari cerita-cerita ini manusia bisa belajar bahwa jangan kreditkan kamu punya pengetahuan. Kamu punya keselamatan tidak tergantung dengan kamu punya pengetahuan. Karena Tuhan bisa membuat orang-orang yang selamat dari batu sekalipun. Tuhan bisa mengabarkan Injil dari keledai sekalipun. Hikmat manusia menjadi bodoh di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa memuliakan dirinya di hadapan Tuhan. Mazmur 3:39 katakan, waktu Tuhan memerintahkan langsung jadi. Dia komen, langsung jadi. Dan di 2 Korintus 4:6 dikatakan, Tuhan memerintahkan terang untuk menyinari tempat yang gelap. Jadi yang Tuhan butuhkan untuk terang, dia nggak butuhkan apa-apa. Dia bisa buat sesuatu yang berlawanan tanpa membutuhkan apa-apa selain firman roh nafas kehidupannya. Itu yang dibutuhkan. Bahannya yang dia butuhkan adalah firmannya. Firmannya lah yang membuat semua yang ada dari sebelumnya sama sekali nggak ada. Ini memberikan pengharapan bagi kita. Kita akan lihat dalam pelajaran ini betapa pengetahuan ini membuat kita penuh dengan pengharapan untuk kita diselamatkan. Jadi Tuhan membuat terang keluar dari kegelapan. Tuhan membuat sesuatu keluar dari nggak ada apa-apa. Dia nggak membutuhkan apa-apa. Dia nggak perlu bantuan manusia. Dia nggak perlu bantuan orang-orang kaya, orang-orang berhikmat, orang-orang berpendidikan, orang-orang ke sekolah. Dia nggak membutuhkan itu. Dia nggak membutuhkan apa-apa selain dia punya kuasa. Mazmur 139, 11, 12 katakan, tentu saja kegelapan akan menyelubungi aku sebagaimana malam hari, dan sementara saya di dalam kegelapan malam hari, aku akan disinari dengan terangmu. Jadi kalau kita dalam kegelapan, kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Apapun yang membuat gelap, nggak ada yang perlu takut karena Tuhan bisa menjadikan terang di mana nggak ada terang. Tuhan bisa membuat makanan di mana nggak ada makanan. Tuhan bisa membuat air minum di mana nggak ada air minum. Inilah let there be light, and there was light. Ayat 12, kegelapan nggak bisa menyembunyikan dirinya daripadamu. Artinya kegelapan itu nggak bisa tetap gelap. Karena Tuhan akan selalu muncul dan Tuhan adalah terang. Kita tahu Tuhan nggak ada gelap.
Jadi di saat Tuhan muncul, gelap nggak bisa sembunyi. Gelap lenyap, langsung digantikan dengan terang. Ayat 12. Yesaya 42:16 dikatakan, saya akan membawa orang yang buta ke jalan yang mereka nggak pernah tahu. Okay. Saya akan membawa mereka di jalan yang nggak pernah mereka tahu. Saya akan membuat kegelapannya menjadi terang. Saya akan membuat yang berbelok-belok menjadi lurus. Jadi apa persoalan manusia? Kalau solusinya adalah Tuhan Yesus. Di dunia ini nggak ada solusinya. Tuhan Yesus adalah solusinya. Tuhan bisa membuat something out of nothing. Jadi kalau saya rasa nothing, Tuhan bisa membuat something dari nothing. Di Matius 25 ayat 6, at midnight, di tengah malam, kita tahu tengah malam melambangkan kegelapan yang paling sempurna. Ada seruan, kita tahu seruan adalah firman, firman adalah terang. Jadi di tengah malam terdengarlah terang suara firman Tuhan. Dan itu yang terjadi di zaman William Miller. Kan? Oke, jadi kita sudah bisa lihat bahwa let there be light itu ialah adanya terang dari di mana enggak adanya terang. Perumpamaan Tuhan Yesus. Matius 13 ayat 34 dikatakan, semua ini Tuhan Yesus ucapkannya kepada banyak orang melalui perumpamaan. Dan enggak pernah Tuhan berbicara tanpa perumpamaan atau parables. Kita baca di Christ Object Lesson 17.2. Firman Tuhan mengatakan semua ini Tuhan ucapkan menggunakan perumpamaan. Dikatakan sesuai dengan nubuatan, saya akan membuka mulut saya dengan mengungkapkan perumpamaan. Saya akan mengucapkan hal-hal yang selama ini disimpan sebagai rahasia sejak fondasi bumi ini. Jadi perumpamaan itu mengungkapkan sesuatu yang nggak bisa dimengerti. Hal-hal lahiriah adalah cara untuk orang mengerti hal-hal spiritual. Hal-hal alamiah dan pengalaman daripada pendengar perumpamaan Tuhan Yesus dihubungkan dengan kebenaran-kebenaran firman yang ditulis. Sehingga Tuhan Yesus punya perumpamaan ini adalah jembatan yang menjembatani hal-hal lahiriah dunia dengan hal-hal surgawi keselamatan. Jadi kita sudah lihat tadi, waktu Tuhan berfirman di Kejadian 1:3, Tuhan bilang, let there be light. Itu adalah natural things. Light, terang matahari, bulan, bintang, itu adalah natural. Itulah benda semesta alam. Itu natural things. Jadi dengan Tuhan bilang let there be light, itu adalah cara Tuhan untuk mengungkapkan sesuatu yang nggak bisa dimengerti, dan sekarang bisa dimengerti mengenai let there be spiritual light. Jadi waktu Tuhan bilang let there be light, itu sama dengan dia bilang let there be spiritual light. Kita akan lihat terus. Jadi Tuhan Yesus punya perumpamaan itu adalah jembatan. Di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah kebenaran. Dan di atas dikatakan bahwa perumpamaan firman Tuhan itu yang menjembatani natural things dengan spiritual things itu adalah jembatan. Dan Tuhan Yesus bilang, sayalah jembatan antara manusia dan Bapa. Dan sayalah kebenaran daripada rantai kebenaran itu. Jadi Tuhan Yesus benar-benar adalah kehidupan Tuhan Yesus, bukan hanya yang dia ucapkan. Kehidupan Tuhan Yesus adalah parable. Kehidupan Tuhan Yesus itu adalah perumpamaan. Bukan dia mengumpamakan untuk menyelamatkan kita. Tapi kehidupan Tuhan Yesus itu cocok dengan yang dia ajarkan dengan cara perumpamaan, karena hanya melalui Tuhan Yesuslah saya bisa mengenal Bapa. Jadi terang yang physical ini adalah cara untuk mengajar manusia tentang Tuhan yang spiritual light. Jadi terang yang diciptakan di hari pertama adalah
perumpamaan untuk mengenal Bapa yang light dengan spiritual. Dan kita tahu di Yohanes 1 ayat 4, light adalah life. Jadi waktu Tuhan bilang di Kejadian 1:3, let there be light, itu sama dengan let there be life. Life adalah spirit. Let there be spirit. Dan spirit itu adalah kehadirannya. Artinya kehadiran Tuhan adalah terang. Dan kita tahu Bapa hadir melalui anaknya. Artinya waktu dibilang let there be light, itu sama dengan Tuhan Yesus datang menjadi manusia. Di John 1 kan? Di John 1, in the beginning was the Word was with God, the Word was God. Lalu dibilang in Him was life, and the Word became flesh. Jadi waktu dibilang let there be light, biarlah terang roh kebenaran Bapa diungkapkan kepada manusia melalui anaknya. Anaknya adalah dia punya medium, parable, perumpamaan, jembatannya. Di 1 Yohanes 1:5 dikatakan, God is light. God is light. Tuhan adalah terang. Dan di dalam Tuhan tidak ada kegelapan. Artinya, kalau Tuhan punya kehadiran itu adalah terang, nggak ada kegelapan di mana Tuhan ada. Nah, sekarang kita sudah ngomong tentang spiritual. Nggak ada orang yang buta pengertian firman Tuhannya kalau hadir rohnya Tuhan. Nggak pernah orang nggak bisa mengerti seakan-akan dia buta pengertian firman Tuhannya kalau rohnya berdiam di dalam hatinya. Let there be light. Matius 4 ayat 15 dan 16. Dikatakan di tanah Zebulon, Nephthalim, di tepi pantai, di sebelahnya Jordan, Galileanya daripada orang-orang kafir. Orang-orang itu di sana duduk di dalam kegelapan dan mereka melihat terang. Mereka yang duduk di bayang-bayang maut, muncullah terang. Waktu Tuhan Yesus muncul, mereka dalam kegelapan spiritual, langsung mereka punya pengertian terbuka. Karena let there be light. Makanya orang-orang Farisi, waktu mereka bilang, oh kita nggak buta. Nah kalau kamu nggak buta, artinya kamu nggak membutuhkan terang. Kita tahu di Yohanes 9, orang-orang Farisi bilang, oh kita nggak buta. Oke, kalau kamu nggak buta, artinya kamu akan tetap buta. Karena kamu nggak membutuhkan terang. Bagaimana kamu bisa bilang kamu nggak buta kalau kamu tolak light? Bagaimana kamu bisa bilang kamu nggak hidup dalam kegelapan kalau kamu tolak terang? Apakah kamu ada unsur terang dalam kamu? Kalau kamu ada unsur terang dalam kamu, anakku nggak perlu datang untuk menerangi dunia karena kamu sudah ada terang. Roma 5:12, di mana satu orang berdosa, langsung masuklah melalui dosa maut kematian, dan semua orang mengalami kematian. Artinya, kalau dosa adalah kematian, kita tahu dosa itu kegelapan kan dibilang shadow of death, darkness. Kalau death itu kegelapan, light atau life itu terang. Jadi death itu kegelapan. Semua orang di dalam kegelapan. Jadi kalau orang Farisi bilang, oh kita nggak butuhkan Tuhan Yesus, artinya kamu bilang kamu nggak berdosa. Kamu bilang kamu nggak hidup dalam kegelapan. Artinya Tuhan Yesus salah datang ke bumi ini karena nampaknya di bumi ini ada terang yang selain Tuhan Yesus punya terang. Dosa dan maut datangnya dari setan. Itu kuasa setan. Dan kita tahu dominannya Adam sudah diambil alih oleh setan. Dan kalau setan adalah the god of this world, dan setan adalah sumber maut dan sumber dosa, bagaimana di dunia ini ada terang tanpa Tuhan Yesus kalau kamu di bawah kuasa kegelapan semua? Dan Roma 3:23 katakan bahwa semua orang telah berdosa
Dan kata lain dosa adalah gelap. Bagaimana kamu bilang kamu ada terang kalau kamu di bawah kuasa kegelapan? Dan dunia ini diselubungi kegelapan dosa karena semua orang telah berdosa. Dan karena semua orang telah berdosa, itu sebabnya Tuhan Yesus datang untuk berikan terang kehidupan. Karena kegelapan itu adalah kematian, Tuhan Yesus datang untuk memberi terang, yaitu kehidupan, eternal life. Let there be light. Muncullah Tuhan Yesus ke bumi ini. Efesus 6 ayat 12 dikatakan, bumi ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan menguasai bumi ini. Dan waktu Miss White dalam khayalnya ke surga, kita tahu, dia bilang kepada malaikat yang selalu mendampingi dia bilang, boleh nggak saya tetap tinggal di tempat ini? Saya nggak tertarik mau kembali ke bumi. Saya nggak bisa bayangkan dalam pikiran saya harus kembali ke bumi yang gelap ini. Jadi bumi ini gelap. Setelah Miss White lihat surga, walaupun dia kembali ke bumi ini jam 12 siang, di garis khatulistiwa, dia bilang gelap. Kenapa? Karena bumi ini, yang membuat bumi ini gelap adalah dosa. Biar jam 12 siang pun, tanpa awan di langit, bumi ini dipenuhi dengan kegelapan dosa. Dan Tuhan Yesus datang untuk memberikan terang atau untuk memberikan kehidupan, karena bumi ini hanya bisa menjanjikan kegelapan dan kematian. 1 Yohanes 5 ayat 17 katakan, semua unrighteousness itu dosa, atau dunia ini dipenuhi dengan kegelapan, kematian, dan unrighteousness. Dan kalau memang demikian, artinya Tuhan Yesus datang untuk berikan terang, kehidupan, atau righteousness. Tuhan Yesus datang untuk berikan righteousness. Jadi waktu di Kejadian 1:3 dibilang, let there be light, let there be righteousness where there is no righteousness. Biarlah ada righteousness muncul dari tengah-tengah unrighteousness. Itu dia. Dan Kristuslah yang memiliki righteousness ini di tengah-tengah orang yang nothing but unrighteousness. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, Tuhan Yesus digoda dalam segala hal seperti manusia digoda, dan di dalam kelemahan manusia digoda, namun nggak pernah Tuhan Yesus berdosa. Nah, kalau Tuhan Yesus nggak pernah berdosa, makanya Tuhan Yesus adalah righteousness. Tuhan Yesus adalah life. Tuhan Yesus adalah light. Roma 3:23 kita kembali lagi. Semua orang telah berdosa. Semua orang itu gelap. Semua orang itu unrighteous. Semua orang itu dosa. Semua orang itu patut mati. Semua orang. Dan semua orang harus tahu itu. Tapi Tuhan Yesus, satu-satunya manusia yang hidup di dunia ini, yang righteous, life, light, no sin. Cuma Tuhan Yesus. Dan kenapa Tuhan Yesus datang sebagai manusia untuk menjadi itu? Karena dia mau ciptakan terang di tengah kegelapan. Karena Tuhan Yesus mau Kejadian 1 ayat 3 di bumi ini. Bumi ini gelap. Gelap dosa. Dan Tuhan Yesus mau berfirman, jadilah terang. Di mana enggak ada terangnya. Jadi Kejadian 1:3 adalah pengharapan bahwa itu bisa terjadi kalau kita sudah lihat buktinya yang kita nikmati setiap hari. Terang. Jadi dosa adalah maut, kegelapan, dan unrighteousness. Tanpa dosa adalah kehidupan, terang, dan righteousness. Jadi waktu Tuhan berfirman di Kejadian 1:3, biarlah jadi terang, itu naturalnya. Spiritualnya adalah let there be righteousness, life, and light.
di bumi ini. Let there be light. Makanya firman Tuhan adalah gospel. Firman Tuhan itu memberi pengharapan. Firman Tuhan itu memberi penghiburan bagi orang yang nggak ada jalan keluarnya. Orang yang nggak ada pengharapan, nggak ada jalan keluarnya, tiba-tiba dari kegelapan muncul yang dia butuhkan. Kita lanjut, Roma 8 ayat 6 dikatakan, kita punya pikiran ini yang carnal, daging ini adalah maut. Semua orang carnal minded. Namanya berdosa, carnal mind. Pikiran daging. Tapi life itu spiritually minded. Kan? Spiritually minded. Jadi yang kita butuhkan adalah mind yang spiritual. Dan kita nggak memiliki itu. Karena semua orang adalah carnal minded. Semua orang telah berdosa. Roma 3:23 sekali lagi. Kita tidak memiliki spiritual mind, hanya Kristuslah yang memilikinya. Makanya di Filipi 2:5 dikatakan, let this spiritual mind be in you. Let this spiritual mind be in you. Dan spiritual mind ini ada di mana? Ada di dalam Yesus Kristus. Nah, hebatnya dibilang gini ya, let this spiritual mind be in you. Let there be light. Let this mind be in you. Let there be light. Sama kan? Bahasanya adalah bahasa penciptaan. Bahasa penciptaan adalah bahasa keselamatan. Untuk memiliki mind yang spiritual, okay, ialah untuk memiliki the mind of the Spirit of God. Jadi saya harus memiliki Spirit of God di dalam saya. Dan kita tahu the Spirit of God is the mind of God. Artinya let this mind be in you, artinya untuk memiliki mind of God itu harus memiliki the Spirit of God-nya. Dan Spirit of God itu life. Yohanes 6 ayat 63 katakan, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Dan kalau saya memiliki life, saya memiliki the righteousness of God in me. Yang saya butuhkan adalah righteousness. Dan untuk mendapatkan righteousness adalah life. Dan life itu adalah spiritnya. Dan untuk memiliki spiritnya, kita akan lanjut bagaimana caranya. Untuk memiliki the law of God in the mind, dalam pikiran saya harus memiliki law of God. Kenapa? Karena law of God itu apa? Spiritual. The mind of God diungkapkan melalui dia punya hukum kan? Jadi untuk memiliki hukum itu ialah to be spiritually minded. Makanya penting sekali untuk mengerti hukum. Makanya kita ada seri tentang hukum. Dan setan punya peperangan terhadap hukum Tuhan. Di mana dia meragukan firman Tuhan. Dia membuat orang berpikir bahwa apakah itu yang Tuhan maksudkan. Karena daging itu sangat tidak bertentangan dengan anjuran setan. Daging sangat tidak bertentangan dengan anjuran setan. Karena daging bilang apa? Daging itu sangat tidak bisa menurut hukum Tuhan. Dan kalau daging nggak bisa menurut hukum Tuhan, dia akan senang sekali waktu setan bilang, nggak apa-apa, bukan itu maksud Tuhan. Kamu nggak akan dibinasakan. Daging akan dengan senang hati untuk menerima itu. Jadi kita lihat hukum Tuhan itu yang spiritual. Apa hukum Tuhan yang spiritual? Dikatakan di sini, bangsa apa yang sangat great? Bangsa yang great adalah bangsa yang memiliki statutes dengan judgments yang righteous. Sebagaimana semua hukumnya adalah righteous. Jadi yang kita butuhkan adalah righteous, spiritual, dan itu termasuk statutes dengan judgment. Jadi kalau kita tolak statutes dengan judgment, kita sedang melayani kita punya carnal mind. Karena carnal mind itu sangat menolak, bertentangan, bermusuhan, enmity terhadap hukum Tuhan. Dan itu adalah carnal minded. Dan orang yang tolak statutes dengan judgment, dia hidup dalam kegelapan. Karena statutes judgment adalah righteous, adalah life, adalah light, terang. Jadi kalau saya tolak statutes judgment, saya gelap. Nah, orang pikir gelap kayak nggak ada matahari. Bukan. Ini spiritual. Saya nggak bisa mengerti. Saya nggak bisa mengerti.
Saya aja nggak ngerti apa yang saya tolak. Tapi nggak bisa saya terang kalau yang terang saya tolak. Jadi hanya satu-satunya yang bisa meniadakan kegelapan adalah terang. Kejadian 1:3 kan. Gelap bisa dilenyapkan oleh terang. Artinya buta hanya bisa dihilangkan butanya oleh firman Tuhan. Makanya kalau orang Farisi yang bilang, coba kamu basuh kamu punya mata di kolam Siloam, nggak akan sembuh karena firman manusia itu gelap, dosa. Bagaimana dia mau berikan terang kalau yang dia berikan gelap? Hanya life, hanya light, hanya righteous yang bisa memberikan terang. Itu yang terjadi di Kejadian 1:3. Dan hanya life lah yang bisa taklukkan dosa. Sebagaimana hanya terang yang bisa menggeser gelap, hanya kehidupan yang bisa meniadakan kematian. Dan hanya righteousness lah yang bisa menggeser unrighteousness. Dan yang memiliki itu, yang memiliki light, Tuhan Yesus bilang, I am the light of the world. Tuhan Yesus adalah life. I am the way, the truth, and the life. Tuhan Yesus adalah righteous. Dialah the righteousness of the law. Jadi hanya Tuhan Yesuslah yang memiliki yang saya butuhkan untuk enggak gelap, untuk tidak unrighteous, dan untuk tidak mati. Hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah. Dan Tuhan Yesuslah yang berfirman, let there be light. Roma 7:24 dikatakan, siapa yang sanggup untuk meluputkan saya dari tubuh kematian ini? Lihat kan? Kita tahu jawabannya. Namanya ada kematian yang bisa luputkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya life. Kalau dikatakan, siapa yang bisa meluputkan saya dari kegelapan moral? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah terang. Siapa yang bisa menolong saya dari saya punya unrighteousness? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah righteous. Dan kehidupan ini, kehidupan manusia nggak bisa memperoleh kemenangan terhadap kematian, kegelapan, dosa, dan unrighteousness. Karena kehidupan manusia adalah kematian. Kehidupan manusia hanyalah kematian. Hanyalah kematian. Dan kehidupannya itu adalah pemberian Tuhan untuk mau terima kehidupan kekalnya. Jadi manusia ini sudah berdosa, gelap, unrighteous, dan dia bilang apa? The body of this death. Artinya dia memiliki kematian. Nah, kalau dia adalah kematian, bisa nggak keluar dari dia punya kematian, kehidupan? Enggak. Karena dia hanya memiliki kematian. Sementara hanya Tuhan Yesuslah yang di dalam tubuhnya memiliki kehidupan. Dosa itu adalah satu hal yang normal, natural, di dalam hati manusia. Jadi itu normal. Untuk orang nggak ngerti firman Tuhan, normal. Bagi orang berdosa, normal. Untuk orang memiliki kematian dalam hidupnya, normal. Untuk orang unrighteous dengan penuh dosa, bagi orang berdosa, itu normal. Dan bukan satu hal yang normal lah kalau dia bisa menghasilkan sesuatu selain yang normal. Itu abnormal namanya. Artinya, kalau dia mau memiliki sesuatu yang dia nggak miliki, dia harus cari itu di luar dia. Nggak bisa dia temukan itu dalam dia. Kalau di dalam dia, hanyalah kematian, kegelapan, dosa, dan ketidakbenaran. Matius 15 ayat 19 dikatakan, keluar dari hati manusia pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, saksi dusta, dan penghujatan. Jadi bisa nggak keluar yang baik kalau nggak ada yang baik? Makanya waktu Tuhan berfirman, jadilah terang, karena di dalam Tuhan Yesus ada terang. Waktu Tuhan Yesus bilang kepada Lazarus, keluar, hidup, karena di dalam dirinya ada kehidupan.
Nah, kalau manusia hanya memiliki kematian, apakah dia bisa berikan kehidupan kalau dia nggak memiliki kehidupan? Yeremia 17 ayat 9 katakan, hati manusia itu penuh dengan tipu dan sangatlah jahat. Artinya bisa nggak manusia bilang yang benar? Enggak. Bisa nggak manusia ada baiknya? Enggak. Sekali lagi, nggak ada baiknya manusia. Orang yang sudah berdosa tidak ada unsur baiknya sama sekali. Nah, beda dengan orang yang sudah dilahirkan kembali, walaupun itu belum dibahas. Saya bicara tentang orang yang membutuhkan Kristus, nggak ada kebaikannya. Jadi nggak bisa dia bilang, mari kita berbuat baik. Jawabannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana mau berbuat baik? Kalau berbuat baik itulah untuk mengungkapkan dalam kehidupan saya sesuatu yang ada dalam saya, kalau kebaikan nggak ada di dalam kamu dan saya. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, keluar dari hati manusia isu-isu kehidupan. Isu-isu kehidupan adalah kehidupan manusia. Jadi kehidupan manusia itu keluarnya dari hati saya. Oke, artinya isu-isu manusia apa? Pikiran jahat, pembunuhan, marah tanpa alasan, kita tahu, perzinahan dalam pikiran, percabulan, curi, saksi dusta, penghujatan, itulah yang diungkapkan manusia dari isi hatinya. Jadi nggak bisa manusia mengungkapkan sesuatu yang nggak ada dalam hatinya. Nggak bisa. Karena kalau manusia bisa ungkapkan yang baik, di mana di dalam hatinya nggak ada yang baik, itu mujizat namanya. Itu mujizat. Tuhan Yesus bisa kasih keluar baik dari gelap. Itu namanya penciptaan. Manusia nggak bisa. Manusia nggak bisa. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa buat terang dari tengah kegelapan. Nah, hati manusia itu gelap. Bisa nggak keluar yang baik? Makanya manusia perlu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dengan catatan dia sadar dulu akan kebutuhannya. Jadi kalau hati manusia itu akan diungkapkan dalam kehidupan seseorang itu, kehidupannya penuh dengan kejahatan. Dan kalau nggak jahat pun, kelihatannya nggak jahat. Tapi kenyataan jahat. Makanya Tuhan bilang kepada orang-orang Farisi, hai kamu hipokrit. Hipokrit artinya kamu bersandiwara dan dalam kamu punya sandiwara, kamu ceritanya orang baik. Dan waktu sandiwaranya berakhir, kamu kembali ke kenyataan hidup. Jadi jantung atau the heart, jantung itu atau hati manusia adalah fondasi kehidupan manusia. Dari situlah keluarnya the issue of life. Dan kalau dosa adalah kematian, yang keluar dari isi hati manusia adalah kematian semua. Kematian artinya semua yang menghasilkan kematian, yang busuk semua. Semua yang keluar dari isi hati manusia adalah kematian, dosa. The very seed of the life of man, hati manusia sudah diracuni dengan kematian, sehingga kehidupan manusia adalah the living death. Dia orang yang hidup yang dipenuhi dengan kematian. Sehingga orang yang hidup ini hanya bisa mengungkapkan kematian. Apakah ini kondisi bumi ini sebelum ayat 3? Nothing but darkness. Nothing. Nothing of light. Nothing. Nggak ada terang dalam manusia. Bumi ini pun nggak ada terang sebelum Tuhan bilang, let there be light. Manusia dari dirinya sendiri nggak ada pengharapan untuk kehidupan. Nggak ada. Pengharapan kehidupan, life, righteousness, nggak berada di dalam dia. Nggak ada dalam dia. Matius 7 ayat 18. Bisakah pohon yang tidak baik, lalu buahnya baik? Nggak bisa. Bisakah manusia yang tidak baik melakukan yang baik? Tidak bisa. Tidak bisa. Kan? Kita carnal.
Hukum itu spiritual. Kita nggak bisa menurut 10 hukum. Ayat 15 dikatakan, yang saya mau lakukan, saya sebenarnya nggak ingin untuk lakukan. Jadi bilang apa ya? Saya mau buah yang baik. Tapi keluarnya nggak baik. Dan yang saya mau yang baik itu, saya nggak lakukan. Kenapa? Karena saya nggak ada bahan baiknya untuk diungkapkan. Nggak bisa kehidupan saya mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi yang saya benci, atau buah yang busuk, itulah yang saya hasilkan walaupun saya nggak mau. Inilah kondisi terbaik manusia, ialah bukan main nggak baiknya. Roma 7 ayat 17. Kenapa? Karena yang berdiam dalam saya adalah dosa. Dan kita tahu dosa, unrighteousness, darkness, kegelapan. Jadi yang keluar semua gelap. Nggak bisa saya menjadi terang dunia kalau saya adalah kegelapan. Nggak bisa orang yang cinta dosa menjadi terang dunia. Enggak. Dia adalah kegelapan dunia dan dia hanya kontribusi akan mengapa gelapnya dunia. Dialah kontributor daripada kegelapan dunia. Dia bukan terang dunia. Ayat 18, karena saya tahu dalam daging saya, nggak ada yang baik. Walaupun saya mau buahnya mantap, tapi keluarnya busuk. Karena nggak ada bahan di dalam saya untuk membuat buah itu baik. Orang nggak diselamatkan karena dia mau selamat. Orang nggak berbuat baik hanya karena dia mau berbuat baik. Harus ada yang baik dulu, baru keluarnya baik. Orang diselamatkan karena dia baik, bukan karena hanya dia mau baik. Manusia dari dirinya sendiri nggak bisa berbuat apa-apa yang baik. Manusia di dalam dirinya nggak ada bahannya yang bisa dia bentuk dan olah dan develop untuk menjadi baik. Enggak. Karena kalau manusia ada sesuatu yang nggak baik tapi diolah dalam jangka waktu jadi baik, dia nggak butuhkan Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan Yesus datang, dia bilang, saya nggak butuhkan kamu. Kenapa? Karena saya sedang mengolah saya punya baik yang sementara ini belum baik. Dan kalau sudah selesai olahnya, saya akan menjadi baik. Enggak. Tuhan Yesus nggak salah datang ke bumi ini. Karena nggak ada orang yang baik, dan nggak ada unsur baiknya dalam orang, dan nggak ada yang walaupun nggak baik yang bisa menjadi baik. Hanya Tuhan yang bisa menjadikan terang dari tengah kegelapan. Nggak ada kuasa di dalam manusia untuk berbuat baik. Jadi untuk bilang bahwa ada kuasa di dalam manusia untuk berbuat baik, untuk bilang bahwa ada kuasa dalam manusia untuk berbuat baik, ialah untuk menyangkal bahwa ada orang yang jahat. Nah, mari saya terangkan ini. Untuk bilang nggak ada orang jahat, ialah hanya untuk bilang bahwa orang itu ada kuasa untuk berbuat baik. Karena orang itu dibilang jahat karena dia nggak ada dalam dirinya yang baik. Tapi kalau dibilang, oh saya bisa menghasilkan yang tidak baik menjadi baik, nggak ada orang yang jahat. Nggak ada yang jahat, lalu ada yang baik. Atau nggak ada orang jahat, tapi ada unsur baiknya. Enggak. Namanya ada unsur nggak baiknya membuat semuanya nggak baik. Yakobus 2 ayat 10, langgar satu, langgar semua. Jadi nggak bisa mata air itu dari lubang mata air keluar dua macam air, yang manis dan yang pahit. Nggak bisa. Antara manis atau pahit. Nggak bisa manis dan pahit. Makanya di Galatia 5 ayat 9 dikatakan, ragi sedikit saja merusak seluruh rotinya. Nila setetes merusak seluruh belanga. Jadi namanya ada nggak baiknya, artinya kamu nggak ada baiknya. Sesedikit pun saya temukan nggak baik, saya nggak usah cari lagi. Saya tahu sisanya nggak baik. Karena kalau saya temukan baik,
artinya semuanya baik. Nggak bisa saya temukan baik, lalu sisanya nggak baik. Nggak bisa juga saya temukan yang tidak baik, lalu adanya baik. Kalau nggak baik, semuanya nggak baik. Kalau baik, semuanya baik. Artinya, nggak bisa bilang orang, well dia jahat sih, tapi sekali-sekali baik. Enggak. Well, dia sekali-sekali baik, tapi dia selalu jahat. Enggak. Antara dia selalu jahat, atau dia selalu baik. Nah, bisa saja dia baik, lalu dia menjadi jahat. Nggak bisa dia baik, lalu hari ini dia sedang mengadegankan ketidakbaikannya atau sebaliknya. Enggak. Kalau dia nggak baik, semuanya nggak baik. Kalau dia nggak baik, baik. Karena nggak bisa ada unsur yang bertentangan dengan yang lain dalam tubuh manusia. Jadi sedikit jahat dalam orang itu membuat seluruhnya jahat. Nggak ada yang baik. Untuk bilang bahwa kamu bisa buat sedikit yang baik ialah untuk menyangkal bahwa ada unsur tidak baik dalam dia. Oh, saya kadang-kadang buat baik. Oh, kalau kadang buat baik, selain kadang-kadangnya bikin apa dan? Ya nggak baik lah. Kenapa nggak bikin yang baik terus aja? Udah pasti nggak ada jawabannya. Kalau kamu bisa buat baik dan pada umumnya nggak baik, kenapa nggak baik bikin baik aja terus? Jawabannya apa? Waktu kamu buat baik di hadapan Tuhan itu nggak baik. Nggak baik. Untuk tolong orang tua nyebrang jalan semua itu. Tapi dia tukang marah, tukang cemburu, cepat tersinggung. Itu tolong ibu itu benefitnya untuk ibu itu aja. Untuk keselamatannya nggak ada. Nol kebaikan dalam saya, keluar dari tubuh saya, nol kebaikan. Makanya hipokrit ialah, kok bisa kamu kelihatan baik kalau di dalamnya kotor? Sama dengan Tuhan bilang, ini kubur-kubur orang Farisi, marmer putih di luar. Daun-daun pengakuan, tapi di dalamnya tulang belulang. Jadi kalau di luarnya benar-benar tidak baik, itu karena di dalamnya benar-benar tidak baik. Tuhan Yesus baik di luar, dia baik di dalam. Manusia, seperti apapun dia mau menutupi ketidakbaikannya, tetap durian disimpan selama apapun baunya busuk. Yohanes 15 ayat 5, katakan Tuhan Yesus bilang, tanpa aku nggak ada yang baik yang bisa kamu ungkapkan. Artinya tanpa saya punya righteousness, saya punya terang, saya punya kehidupan, nggak ada yang baik dalam kamu. Artinya kalau saya baik itu dengan dia. Kalau saya baik itu dia punya baik. Untuk bilang bahwa saya bisa melakukan yang baik ialah untuk bilang bahwa saya bisa buat yang baik keluar dari yang tidak baik. Artinya saya bilang saya adalah pencipta, karena hanya pencipta yang bisa ciptakan terang di mana nggak ada terang. Jadi untuk bilang, well saya bisa baik ini sekali-sekali. No, kamu telah membuat diri kamu seperti Tuhan. Dan siapa yang bilang itu? Setan yang bilang itu. Setan bilang apa? I am a God. Saya itu God. Lalu Tuhan bilang apa? No, kamu bukan God. Kamu man, kamu makhluk ciptaan. Man ini bukan manusia. Kamu makhluk ciptaan, bukan God. Jadi setan hanya bisa menghasilkan yang tidak baik. Setan bisa menghasilkan yang tidak baik. Sementara Tuhan hanya bisa menghasilkan yang baik. Setan adalah lawannya. Makanya setan adalah author of sin, author of death, author of darkness, author of unrighteousness. Nggak bisa setan menolong saya untuk selamat. Setan sangat bisa tolong saya, paksa kalau perlu untuk saya hilang. Dia ahlinya. Dan untuk bilang saya bisa kadang-kadang buat baik, itu sama dengan saya bilang saya God, saya ada kuasa di mana bisa keluar yang baik dari yang nggak ada baiknya. Yohanes 10 ayat 33 katakan, karena kamu manusia dan kamu bilang kamu God, itu blasphemy. Itulah penghujatan. Nah, mari lihat ini kata blasphemy ya. Tadi kita pernah lihat kan, kata blasphemy ini. Ini dia.
Blasphemis. Artinya manusia hanya bisa bilang, oh saya baik. Nah, itu dia. Manusia hanya bisa bilang, oh saya nggak bohong. Enggak. Manusia bisa bilang itu. Bisa bilang itu walaupun penuh dengan bohong. Manusia bisa bilang, oh saya nggak pikir jahat. Nah, dengan kamu bilang itu udah bohong kamu itu. Kecuali kamu sudah dilahirkan kembali, lain cerita ya. Bisa bilang tentang orang yang tolak terang, lalu bilang dia baik. Nggak ada. Nggak ada yang baik. Dan kalau saya yang baik, itu bukan saya yang baik. Kita akan baca nanti. Jadi untuk bilang bahwa ada kejahatan yang bisa diolah untuk menjadi baik, ialah untuk menyangkal kebenaran Tuhan. Karena yang tidak baik itu nggak bisa dirubah menjadi baik. Hanya Tuhan yang bisa buat terang dari kegelapan. Artinya kamu bilang apa? Ada God dalam saya. Tuhan Yesus sebagai manusia, dia bilang apa? Saya dari diri saya sendiri nggak bisa bikin apa-apa yang baik. Saya dari diri saya sendiri nggak bisa buat apa-apa yang baik. Ini waktu Tuhan Yesus jadi manusia tentu saja. Dari mana kita tahu dia bisa bilang ini? Karena dia dibuat menjadi sama dengan manusia yang diwarisi kepadanya kelemahan-kelemahan mulai dari Adam. Jadi Tuhan Yesus menerima warisan 4.000 tahun sejak Adam, dan warisannya tambah lama tambah tidak baik. Nah, yang diwarisi bukan dosa kita tahu, tapi yang diwarisi adalah kelemahan-kelemahan hasil orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus bisa bilang, di dalam saya nggak ada yang baik dari diri saya sendiri. Kalau ada yang baik itu Bapa, roh Bapa. Itu adalah kehidupan Bapa, roh Bapa, righteousness Bapa, life-nya Bapa, light-nya Bapa. Kalau dari saya sendiri nggak bisa. Jadi Tuhan Yesus benar-benar hidup sebagai manusia yang helpless dan hopeless. Tapi Tuhan Yesus nggak helpless dengan hopeless karena pengharapannya di dalam Bapa dan pertolongannya dalam Bapa. Jadi Tuhan Yesus lah, jangan lupa Tuhan Yesus adalah jembatan. Artinya kalau Tuhan Yesus sebagai manusia, dia bisa ada jembatan ke Bapanya sehingga semua life, light, righteousness, dia punya semua kebaikannya Tuhan Yesus itu adalah kebaikannya Bapa dalam dirinya. Itu bisa, Tuhan Yesus bisa buat jembatan itu ke manusia sehingga manusia pun bisa terima life, light, righteousness, no sin, spiritnya Bapa. Sehingga manusia bisa bilang, saya dari diri saya nggak ada baiknya, tapi kebaikan saya adalah Bapa punya kebaikan. Begitulah caranya untuk Bapa dimuliakan. Jadi Tuhan Yesus harus memberikan contoh kepada manusia bagaimana caranya untuk kamu yang gelap bisa menjadi terang. Dan Tuhan Yesus yang mengambil kemanusiaan manusia, terang, nggak pernah gelap. Nggak pernah gelap. Karena dia bergantung sepenuhnya kepada Bapa untuk segala-galanya. Makanya waktu 40 malam 40 hari dia puasa di padang belantara, dia nggak akan terima anjuran setan walaupun dia ada akses pada kuasanya untuk membuat batu jadi roti. Karena kalau dia mau memenuhi kebutuhannya, kebutuhan daging yang lapar itu, sementara Bapak bilang kamu belum makan, dia sudah melanggar. Dan dengan melanggar, dia sama dengan manusia yang berusaha dengan tenaganya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak bergantung kepada Bapa, padahal di dalam dirinya dia bilang dia nggak ada apa-apa yang bisa berbuat baik. Jadi kalau dia buat sesuatu selain kuasa Bapa, yang dia buat bukan yang baik karena dia bilang dalam diri saya nggak ada yang baik yang saya bisa lakukan. Makanya kalau saya mau berbuat sesuatu, hasilnya tidak baik semua. Hasilnya tidak baik. Tuhan Yesus mengambil sinful flesh, dan dalam kemanusiaan sinful flesh-nya, dia nggak pernah berdosa. Tuhan Yesus adalah contoh let there be light. Ron Buat bilang, Kristus nggak pura-pura mengambil kemanusiaan punya nature. Dia benar-benar mengambil nature-nya manusia yang sudah jatuh setelah 4.000 tahun. Dia dalam realitasnya memiliki human nature. Nah, human nature itu apa? Saudara punya human nature lah. Kira-kira tahu nggak rasanya seperti itu? Benar-benar lapar. Dan kalau kita lapar,
Sebelum terima kebenaran, namanya lapar, pusing amat 5 jam. Saya mau kan pusing amat. Nah, makanya nggak ada orang yang bisa nggak berdosa. Dosa itu sangat natural, sangat normal untuk orang berdosa, untuk berdosa. Karena dia penuh dengan dosa, penuh dengan unrighteousness, penuh dengan darkness, sehingga yang keluar gampang. Kalau mata air itu dipenuhi dengan racun atau kepahitan, apakah gampang untuk air yang keluarnya racun atau pahit? Gampang. Coba air yang pahit itu disuruh kasih keluar yang manis. Dia bilang mustahil. Mustahil juga untuk saya kalau bukan Kristus yang hidup dalam saya untuk berbuat baik. Mustahil. Dari mana saya tahu Kristus bisa kehidupannya adalah kebenaran? Let there be light. Yang ciptakan siapa? Kamu nggak ada benarnya kan? Kamu nggak ada terangnya kan? Iya. Wah, lihat di Kejadian 1:3 ada terang nggak? Enggak. Waktu dibilang let there be light, apakah langsung ada terang? Iya. Kuasa itulah yang kalau kamu terima dalam kehidupan kamu, barulah kamu ada kehidupan. Barulah kehidupan kamu enggak lagi gelap. Jadi saya perlu dapat righteousness ini dari luar saya. Saya harus seakan-akan harus menjadi bukan saya lagi. Seakan-akan ya, nanti kita lihat apa artinya. Saya harus menjadi bukan saya, karena kalau saya tetap saya sudah tahu seperti apa keluarnya. Artinya saya harus menjadi bukan saya atau dilahirkan kembali. Orang yang lahirkan kembali baru hal-hal yang tua bukan dia lagi. Jadi saya harus menjadi another man. Dia harus memiliki kehidupan yang sangat beda dari kehidupan sebelumnya. Dan kehidupan sebelumnya adalah dia sebelumnya. Artinya kamu walaupun masih kamu, tapi kehidupan kamu sekarang bukan main, bukan kehidupan kamu dulu. Jadi kalau dulu maunya ini, sekarang ini dia benci. Kalau dulu dia benci itu, sekarang itulah yang dia cintai. Harus beda. Nggak bisa orang yang sudah lahir kembali masih main-main di lapangan kotor yang dia bilang dia udah tinggalin. Dia bilang, oh cuma sekali-sekali kok. No, sekali-sekali itu namanya bukan main masih di situnya. Karena nggak bisa mata air menghasilkan 2 macam air. Nggak bisa. Agar manusia bisa menghidupkan kehidupan yang lain, dia harus memiliki kehidupan yang lain. Yang bukan dia punya. Kan? Dan hanya God lah yang memiliki kehidupan ini. Artinya kehidupan God lah yang harus berada dalam dia. Kalau dia mau menjadi bukan dia lagi, harus God punya kehidupan yang hidup dalam dia. Nggak bisa setengah-setengah. Nggak bisa saya ambil sebagian kehidupan Bapa, lalu saya nggak mau tinggalin sebagian daripada kehidupan saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu nggak bisa melayani 2 tuan. Matius 6:33, carilah dahulu dalam kehidupan ini, dia punya righteousness. Si orang hanya untuk bisa hidup lebih lama sedikit dalam probationnya, dia berdosa. Dengan cara unrighteousness, dia memperoleh tambahan hidup yang sangat singkat. Sementara orang yang mempertahankan righteousness dan kehilangan hidup yang singkat telah memperoleh hidup yang tanpa batasnya. Carilah dahulu dalam kehidupan probation ini righteousness-nya Kristus. Dia punya terang, dia punya kehidupan, dia punya hidup tanpa dosa, dia punya righteousness. Itu yang harus dicari dulu. Dan Sefanya 2:3 katakan, carilah itu sebelum undang-undang dijalankan. Dan bagaimana cari? Gather yourself together. Jadi apakah ini feast? Gather together lah caranya untuk kita mencari dan menemukan yang nggak ada dalam saya. Cara
gather together. Feast ini bukan perintah Tuhan yang ya kalau dibuat boleh, kalau enggak juga enggak ada bedanya. Kalau mau selamat, jangan anggap remeh firman Tuhan, karena untuk anggap remeh firman Tuhan, itulah yang setan anjurkan. Apakah memang itu artinya? 1 Yohanes 5 ayat 11 katakan, Bapa memiliki kehidupan dan dia telah berikan kehidupan kekal itu, righteousness-nya dia kepada manusia. Dan kalau kamu mau temukan, sementara kamu gather together sebelum the decree, righteousness-nya itu, kehidupannya itu ada di dalam anaknya. Dia yang memiliki anaknya memiliki the righteousness of God. Kehidupan Kristus adalah the righteousness of God. Inilah yang terlebih dahulu yang saya harus cari dalam kehidupan ini. Ini dia. Bagi orang yang benar-benar sangat serius untuk tidak dibinasakan, dia akan ungkapkan bahwa inilah yang dia cari terlebih dahulu. Dia siap untuk kelaparan, dia siap untuk kehausan, tapi dia nggak siap untuk hidup tanpa kehidupan kekal ini. Inilah yang dia harus cari. Yohanes 14 ayat 10 dikatakan, Bapa yang bekerja di dalam Kristus. Artinya righteousness itu adalah righteousness-nya Bapa yang diungkapkan di dalam kehidupan Kristus dengan catatan Kristus hidupnya berdasarkan terangnya dan tidak pernah pilih kegelapan. Karena Kristus ada pilihan. Kalau dia pilih kegelapan, dia bukan righteousness-nya God. Dan habislah manusia. Hanya pemilik kehidupan ini yang bisa menghidupkan kehidupan ini. Hanya Bapalah yang bisa menghidupkan kehidupan ini. Artinya jangan saya mau coba-coba menghidupkan kehidupan yang bukan saya punya. Saya hanya bisa menghidupkan kehidupan saya punya. Dan saya sudah tahu hasil menghidupkan kehidupan saya, hasilnya seperti apa. Biarlah pemilik kehidupannya yang menghidupkan kehidupannya di dalam saya. Lalu kehidupan saya mau bikin apa dan pertanyaannya? Kalau kehidupan Bapa yang hidup dalam saya mau bikin apa dengan saya punya kehidupan? Galati 2 ayat 20 dikatakan, saya punya kehidupan disalibkan bersama Kristus. Artinya saya tidak melayani lagi. Namun saya hidup. Betul. Tapi bukan saya yang hidup. Kristus punya roh, yaitu rohnya Bapa yang hidup dalam saya. Jadi bukan saya yang hidup. Jadi jangan coba-coba untuk menghidupkan kehidupan Kristus. Karena kamu nggak bisa menghidupkan kehidupannya. Biarlah Kristus yang menghidupkan kehidupannya dalam saya. Rohnya Kristus. Jadilah kehendakmu. Bukan saya berusaha untuk menghidupkannya. Karena kehidupan itu dihidupkan oleh Kristus. Nggak bisa saya menghidupkannya. Kristuslah yang harus menghidupkannya dalam saya. Yohanes 5:39 katakan, selidikilah firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, kamu pikir kamu ada kehidupan. Padahal firman Tuhan itu tunjuk bahwa sayalah kehidupan kekal itu. Ayat 40, kamu nggak mau datang kepada saya agar kamu bisa temukan kehidupan. Nah, artinya mereka mau berusaha untuk menghidupkan kehidupan kekal tanpa Kristus. Mereka mau cari kehidupan di tempat selain Kristus dan mau menghidupkan kehidupan yang nggak ada dengan kuasa mereka sendiri. Karena pemilik kehidupan ditolak, tentu saja kehidupannya ditolak, sehingga mereka mencari sesuatu di lokasi yang nggak ada dan dengan kuasa yang nggak bisa selain menghidupkan kehidupan daging mereka. Jadi mereka cari kehidupan kekal dalam firman Tuhan. Padahal Tuhan Yesus yang memilikinya mereka tolak. Kristus datang ke bumi ini untuk memberikan kehidupan.
Orang-orang Farisi berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan kehidupan ini atau memiliki kehidupan ini dalam mereka punya diri sendiri tanpa menerimanya dari Kristus. Itu namanya self-righteousness. Untuk mencari kehidupan ini di luar Kristus, kan, ialah untuk berpikir bahwa saya bisa memperolehnya di luar Kristus. Padahal kehidupan ini, kehidupan Bapa berada di dalam Kristus. Tadi kita baca di 1 Yohanes 5. Dikatakan bahwa kehidupan ini berada dalam Kristus. Kalau kamu terima Kristus, kamu sudah memiliki yang dimiliki Kristus. Dan jangan lupa, Kristuslah yang hidup dalam saya, bukan saya menghidupkan kehidupannya. Saya hanya mengungkapkan kehidupan Kristus dalam saya. Tapi pilihan saya untuk tidak layani daging, Kristus jalan terus menghidupkan kehidupannya, rohnya ya. Sementara saya pilih, saya tidak mau layani daging. Di saat daging menggoda, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau layani daging. Dan kuasa Tuhanlah yang memberikan kekuatan tenaga untuk tidak layani daging. Bagian saya ialah untuk pilih. Tuhan berikan kepada manusia hak memilih. Sebagaimana Hawa, di dalam kesempurnaannya, pilih maut. Jadi dia dalam kesempurnaan, dia pilih maut. Sebaliknya, saya di dalam maut pilih kehidupan. Bukankah pilihan kita? Saya pilih Kristuslah hidup dalam saya, bukan saya hidup. Dan waktu daging bilang, layani daging. No, saya mau Kristus punya kehidupan yang saya hidupkan. Saya pilih Kristus punya roh yang hidupkan. Saya hanya pilih. Jadi kalau Kristus bilang jalan ke kiri, daging bilang ke kanan, saya bilang apa? Saya mau ikut Kristus. Saya hanya pilih. Jangan berusaha untuk ke kiri, karena kalau di saat saya mau berusaha untuk menghidupkan kehidupan saya akan ke kanan. Biarlah hidup Kristus yang ke kiri, saya cuma pilih untuk ke kiri. Kristus datang untuk memberikan kehidupan. Saya pilih untuk menerima kehidupan. Dia, Kristus, di saat saya terima Kristus, saya memiliki righteousness-nya God di dalam saya waktu Kristus hidup dalam saya. Inilah yang harus dicari terlebih dahulu. Kita tahu di Roma 3:25, untuk saya terima righteousness, caranya saya berikan kepada Tuhan Yesus semua dosa saya. Di saat dosa, kematian, kegelapan, unrighteousness saya berikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Tuhan gantikan itu dengan dia punya righteousness. Carilah dahulu the kingdom of God and His righteousness. Karena Kristuslah the end of the law for righteousness. Kristuslah kesempurnaan karakter Bapa yang diungkapkan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kita tahu daging dan darah melambangkan firman Tuhan, roh Tuhan, kehidupan Bapa, dia telah memiliki kehidupan kekal. Jadi caranya apa? Caranya makan firman Tuhan. Dan dengan kuasa firman Tuhan itu, pilih, saya tidak mau layani daging. Tapi ini sukar. Iya, sukar bagi dagingmu, tapi sudah berhasil dengan kehidupan Kristus. Jangan pernah bilang sukar, karena yang sukar itu ialah kamu punya daging. Jangan bilang, aduh sukar. Sukar, kamu punya bagian bukan untuk bikin. Kalau bikin itu bukan sukar, mustahil malahan. Kamu punya bagian ialah pilih. Jangan bilang sukar. Pilih itu nggak sukar. Makanya tadi saya bilang, Hawa dalam kesempurnaannya bebas, nggak sukar untuk pilih. Sementara manusia di dalam kegelapannya nggak sukar untuk pilih. Jadi walaupun saya nggak ada perasaan sama sekali untuk mau belajar firman Tuhan. Oke, kamu dalam kegelapan. Itu sama dengan Hawa nggak tertarik untuk mati. Sementara Hawa nggak tertarik untuk mati, dia bisa pilih untuk mati.
Artinya, walaupun saya nggak ada perasaan untuk belajar firman Tuhan, untuk mencintai firman Tuhan, pusing amat dengan perasaanmu. Pilih. Walaupun sedang rasa nggak nyaman, pilih yang benar. Kita tahu, nah, Gedi tahu ini, ada orang yang tahu sesuatu yang tidak baik. Tahu itu nggak baik, layani daging nggak baik. Paling kurang dia bilang apa? Saya mau pilih yang benar. Jadi jangan tunggu saya punya perasaan mau pilih yang benar dulu baru pilih yang benar. Itu bukan hak memilih. Itu pilihan tunggu perasaan. Oke, Tuhan nggak bilang tunggu dulu perasaan kamu lalu sesuaikan dengan perasaan. Sementara kamu nggak rasa, pilih yang baik walaupun you don't feel like it. Artinya, apa artinya? Cara untuk cari ini, Tuhan, saya mau tinggalkan dosa. Tuhan, saya mau tinggalkan daging. Walaupun waktu kamu bilang, you don't feel like it. Kamu nggak ada perasaan. Kamu nggak pingin. Pada saat itu, kamu nggak pingin untuk bilang apa yang kamu bilang. Apakah Hawa waktu pilih untuk berdosa, dia pengen berdosa? Apakah Hawa waktu pilih kematian, pengen mati? Artinya, orang yang nggak pengen belajar firman Tuhan, bisa dong pilih firman Tuhan karena pilihannya nggak perlu disesuaikan dengan perasaannya. Itu sebabnya manusia diberikan hak memilih. Sehingga di dalam lumpur yang dia sedang nikmati sekalipun, dia bisa pilih untuk keluar dari lumpur. Walaupun kalau ditanya, dia bilang, tunggu dulu, masih pengen di lumpur. Paling kurang dia sudah bisa pilih sebelum ada perasaan sama sekali. Pilihlah Kristus untuk hidup dalam kamu. Walaupun nggak ada keinginan. Pilihlah untuk cintai firman Tuhan. Pilihlah untuk belajar dan mencintai firman Tuhan. Jangan pilih. Tapi saya nggak pengen. Nggak ada yang perlu pengen. Pilih Kristus yang hidupkan semua itu. Kristus yang hidup. Untuk pengen artinya kamu mau menghidupkan kehidupan Kristus dengan kehidupan lama kamu. Righteousness ini hanya bisa diterima melalui iman. Apa artinya iman? Artinya waktu saya pilih, saya tahu saya akan terima walaupun saya nggak pengen sekarang. Jadi saya bilanglah saya cinta dosa. Tapi saya tahu saya akan binasa dan saya nggak mau binasa. Tapi saya nggak bisa menyangkal bahwa saya cinta dosa. Caranya apa? Tuhan, saya pilih untuk tinggalkan ini. Walaupun saya nggak ada perasaan ingin sama sekali untuk tinggalkan dosa yang nikmat ini. Tapi itu pilihan saya. Even though I don't feel like it. Tuhanlah dengan izin yang kamu telah berikan yang akan bekerja keselamatan walaupun kamu nggak ada ingin dan perasaan. Paling kurang kamu berikan izin bagi Tuhan untuk bekerja. Tiba-tiba perasaannya mengikuti pilihan kamu. Itu saya percaya karena saya tahu di saat gelap bumi ini di Kejadian 1:2 nggak ada unsur terangnya. Itu sama dengan nggak ada keinginan belajar firman Tuhan. Nggak ada untuk ada. Tapi saya pilih. Dan waktu pilih Tuhan bilang apa? Let there be light. And there was light. Tuhan punya righteousness hanya bisa diperoleh dan dipertahankan oleh iman. Jadi waktu Tuhan bilang let there be light, sampai hari ini light-nya masih ada. Orang yang dibenarkan melalui iman, dia pun melalui iman bisa terima grace untuk tetap percaya, untuk tetap righteous, untuk tetap justified. Grace Tuhan memberikan kuasa untuk menurut. Grace Tuhan di saat saya pilih Tuhan, Tuhan berikan kuasa untuk saya menjadi righteous dan tetap righteous. Tuhan punya grace
membuat dia righteous dan mempertahankan dia righteous selama kamu pilih righteousness. Jangan tunggu. Jangan pernah bilang ini perjuangan. Ini bukan perjuangan kamu. Perjuangan kamu ialah untuk pilih. Perjuangan kamu bukan untuk rasa mau. Itu akan kalah terus. Karena nggak ada yang baik dalam kamu. Nggak bisa. Tapi saya bisa bilang yang bertentangan dengan isi hati saya. Saya cinta dosa. Oke, Tuhan, saya pilih kebenaran. Sementara cinta dosa, saya pilih righteousness. Bekerjalah dalam saya. Ungkapkanlah Tuhan punya righteousness. Walaupun saya nggak ada ingin sama sekali. Let there be light. Kalau kamu sudah terima Tuhan Yesus, jalanlah di dalam terangnya. Biarlah Kristus yang bekerja dalam kamu. Jangan kamu tolong-tolong Kristus hanya untuk mempersulit, merusak yang sudah baik. Kehidupan ini adalah kehidupan righteousness God yang diungkapkan dalam kemanusiaan. Sebagaimana Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus sinful flesh. Namun dalam sinful flesh, dalam mortal flesh-nya Tuhan Yesus, sebagaimana saya dan kalian, tanpa dosa. Jadi Bapa di Yohanes 14:10, Bapa yang bekerja di dalam sinful flesh-nya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa yang bekerja di dalam saya dan saudara punya sinful flesh. Sehingga walaupun diri saya flesh, tapi flesh itu sudah dikurung, dikunci, dan di awan-awan lenyap dia. Karena nggak ada pernah dipakai lagi. Biarlah Kristus yang bekerja dalam kamu, bukan kamu. Di kehidupan ini, John 1:14, diberikan kepada manusia sebebas matahari diberikan manusia. Apakah apakah sinar matahari harus dibayar? Harus dikontrak? Harus bayar bulanannya? Enggak. Orang keluar nikmati matahari. Segratis inilah Tuhan Yesus punya righteousness. Kita lihat di Maleakhi 4:2. Matahari righteousness muncul. Artinya Tuhan punya righteousness disamakan dengan matahari. Nah, matahari perlu dibayar? Enggak. Righteousness perlu dibayar? Enggak. Gratis. 2 Petrus 1:19. We have also a more sure word of prophecy. Firman kenubuatan Tuhan yang lebih pasti daripada panca indera punya perasaan. Dan firman nubuatan itu seperti terang yang menyinari tempat yang gelap. So lihat, let there be light by a more sure word prophecy. Dan seperti matahari yang terbit di dalam hatimu. Let there be light where there is no light. Let there be life where there is no life. Let there be righteousness where there is no righteousness. Cukup kehidupan Tuhan untuk menerangi setiap hati manusia di dunia ini. Dan sementara setiap manusia diterangi, terang matahari pernah nggak kehabisan karena sudah dipakai terlalu banyak oleh manusia? Enggak. Sebagaimana matahari punya terang nggak pernah kehabisan dengan orang-orang yang menikmatinya. Setiap orang di bumi ini bisa dengan gratis menerima righteousness-nya Kristus tanpa sumber mata airnya kekurangan satu tetes pun. Jesus is life. God is the source of life. Bagaimana mau bilang sumber mata air kalau kehabisan? Tuhan Yesus bilang, kalau kamu minum dari air ini akan mengalir untuk selama-lamanya. Mereka yang hidup di bayang-bayang maut bisa disingkirkan mautnya dengan mengizinkan firman a more sure word prophecy bilang apa? Let there be light. Biarlah Kristus yang bekerja dalam kamu. Jangan berusaha untuk menghidupkan kehidupan Kristus dengan kuasamu. Let Christ declare, let there be light. 2 Korintus 4:4.
setan telah membutakan pikiran manusia daripada terang kemuliaan Injil Kristus ini. Terang kemuliaan Injil Kristus telah dibutakan oleh setan. Dan orang yang nggak bisa lihat terang ini adalah orang yang akan hilang. Wahyu 18 ayat 1 katakan, dan bumi ini akan diterangi, let there be light, dengan kemuliaannya. Dan apa pekabaran-pekabaran yang akan menerangi tempat yang gelap? Tempat yang gelap di bumi namanya apa? Babylon. Dan di saat terang ini menerangi let there be light, apa pekabarannya? Babylon sudah rubuh. Sudah tempat kediaman roh-roh najis. Dan semua orang yang tidak dibutakan oleh terang ini dan pilih untuk diterangi oleh terang Kejadian 1:3, mereka akan lihat terangnya dan mereka akan keluar dari kegelapan. Mereka akan keluar dari kegelapan untuk menjemput terang itu. Come out of her, my people, let there be light. Matius 1:1, siapa my people-nya yang diselamatkan dari Babylon? People-nya adalah orang-orang yang dibebaskan dari dosa, yang dibebaskan dari unrighteousness, perbudakan, kegelapan. Kenapa? Karena mereka bilang apa? Tuhan, bekerjalah di dalam hati saya. Biarlah Tuhan yang menciptakan terang di mana tidak ada terang, menciptakan terang yang sama di mana tidak ada kebenaran terang di dalam hati saya. Let there be light. Sebagaimana Kejadian 1:2 penuh dengan kegelapan, Tuhan bersabda, let there be light, and there was light. Di saat dunia diterangi dengan kemuliaan Tuhan, let there be light. Umat Tuhan di kegelapan Babylon akan melihat terang itu dan akan keluar. Tuhan Yesus sudah mau datang. Dia sedang mempersiapkan umat Tuhan yang mengerti ini, dan melalui umat-umatnya lah Tuhan akan berfirman, let there be light.